Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Yulia Fadasari dari SMK Negeri 1 Bunga Mayang Lampung Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Kali ini saya akan membagikan video UKIN saya yang terlaksana pada tanggal 5 dan 6 Oktober tahun 2022. Dengan materi pokok Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia. Ini adalah kartu ujian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah siap belajar ya hari ini ya? Ya, silakan disiapkan dulu. Siap. Nah, yang bener dong. Yang siap. Mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Ibu absen dulu ya nak ya. Aditya Chandra, Aditya Saputra, Alfi Wahyudi. Semangat banget ya. Aris, Bagus Putra, Khairul Fatisin. Kok lemes Rul? Dafa Khairul Anam. Nggak ada. Desma, Dimas, Fadil Altafi. Oh, semangatnya Fadil. Gusti, Kadafi. Oh, masuk ya Davi. Ria Amelia, Al-Munasir, Muharram, Romli, Arif Budiman. Berarti yang nggak masuk Dafa ya nak ya. Kemana? Ya. Kemana Dafa? Izin apa ke kantin? Ya. Izin ke kantin, ada aja. Yuk, sebelum kita belajar, kita bangun dulu, berdiri. Ayo. Biar semangat dulu. Alfi. Kalau ibu tanya apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Gusti, udah siap? Ya. Apa kabar? Luar biasa. SMK. Bisa. SMK. SMK. Bisa. Nggak kompak. Ulang sekali lagi ya Alfi ya. Apa kabar? Luar biasa. SMK. Bisa. SMK. SMK. Bisa. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk kembali. Ya. Wow. Ya. Minggu ini kita akan belajar tentang kemerdekaan, beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ya.
Kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin. Kita tentang apa? Apa? Iya, pinter. Aditya. Tentang penduduk dan warga negara. Masih ingat apa bedanya penduduk dan bukan penduduk? Ya, pintar, Arif. Kalau bukan penduduk? Ya. Ya, tidak ada niat untuk menetap, hanya untuk singgah. Pintar, Arif. Kalau warga negara sama bukan warga negara, apa bedanya? Warga negara itu orang yang tinggal di suatu negara. Terus dengan orang yang bukan warga negara, orang yang cuma singgah, bukan berwisata aja. Itu penduduk sama bukan penduduk. Romli. Ya. Kalau warga negara sama seperti penduduk yang menempati suatu wilayah sesuai dengan undang-undang. Ya, sudah ada ketentuannya dalam undang-undang. Tapi kalau bukan warga negara, itu berarti warga negara asing. Pinter, Fatisin. Ya. Ya, kalau kemarin kita belajar tentang penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Sekarang kita belajar tentang tentang agamanya. Ibu ingin tahu di Indonesia ini ada agama apa aja yang diakui? Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Protestan. Ya, ada 6 ya nak ya, pinter. Apa aja tadi? Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Katolik. Ya. Kristennya ada 2, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan yang terakhir diakui adalah Konghucu. Ya. Populasi umat Islam ini ada berapa banyak? Ada yang tahu nggak? Paling banyak. Iya, mayoritas di Indonesia ini beragama Islam. Itu dia sekitar 90%. 90%. Sisanya yang beragama Kristen, baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, nak. Di sini ada yang non-muslim. Fadil non-muslim. Mati. Mati lampu. Ya sudah, nggak apa-apa kalau mati lampu. Ibu, dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, Ibu ingin kalian bisa menganalisis mengenai kemerdekaan dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemudian kalian bisa mengumpulkan informasi. Kemudian kalian nanti secara berkelompok menyajikan hasilnya ke depan. Ya, kalian menyajikan ke depan. Nanti Ibu akan bagikan tiga kelompok ya. Nanti akan, tapi videonya mati. Nanti Ibu kirim aja linknya ya. Link YouTube-nya kalian lihat per kelompoknya. Ya. Yang pertama, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang pertama, kebebasan beragama. Ya. Kebebasan beragama dan berkepercayaan itu artinya setiap individu, setiap orang itu bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Namanya bebas itu berarti tidak dipaksa, tidak ada paksaan. Walaupun itu dalam satu keluarga ya nak. Walaupun kamu ibunya muslim, misalnya bapaknya non muslim, anaknya dipaksa gitu.
kamu harus ikut ibu, itu tidak boleh. Itu sesuai mau anak. Iya, biarkan anaknya yang memilih ingin menganut kepercayaan apa. Ya. Makanya agak bingung kalau orang tuanya berbeda keyakinan, anaknya yang bingung mau ikut kemana. Ya. Cari agama lain ada. Ya makanya itu kenapa sebabnya ada kebebasan di Indonesia untuk beragama. Karena tidak ada paksaan. Ya. Tergantung kalian mau, kalau kalian walaupun ibunya Islam, terus bapaknya Kristen, terus kalian nanti nggak ada yang percaya di keduanya, kalau kalian percaya dengan agama Buddha atau Hindu, ya kalian boleh menganutnya. Ya, yang kedua, kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama di Indonesia ini adanya dengan adanya toleransi ya nak. Walaupun beragama lain kita harus menghormati agama lain. Tidak boleh diejek. Walaupun Islam mayoritas, misalnya teman kamu non muslim katanya diejek-ejek katanya. Karena kalau kalian mau dihargai, mau dihormati, hargai dan hormati juga agama lain. Hidup itu timbal balik, nah apa yang kita lakukan semuanya akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi berbuat baiklah sama orang kalau kalian ingin dibaikin sama orang. Kalau kalian jahat sama orang, ya jangan kaget nanti kalau kalian tiba-tiba dijahatin sama orang. Ya nak. Sekarang ibu bagi kalian ke 3 kelompok ya. 3 kelompok aja. Karena ininya ada 3 materinya. Munasir 1. Diingat ya, diingat nomornya masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Davi. 1, 2, 3, 1. Ya. Diingat nomornya masing-masing. Ibu ulang. Ibu ulang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Nih, yang kelompok 1 silakan ke sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Ayo, bergerak. Ini ibu bagikan kalian LKPD ya. Karena mati lampu harusnya ini ibu hidupkan, ibu setel video. Berhubung mati lampu, ibu share aja di grup ya nak. Ini ada LKPD untuk pegangan kalian. Nanti kalian boleh mencari selain dari LKPD, kalian boleh mencari dari blog, dari Google, ya, dari sosial media. Yang penting ada hubungannya dengan materi tentang video yang itu ibu kasih nanti ya nak ya. Iya. Saya sini. Yang ibu kasih, kalian silakan analisis ya tentang video itu tentang apa sih yang ibu kasih. Video yang pertama untuk kelompok 1, video yang kedua untuk kelompok 2, video yang ketiga untuk kelompok 3 ya. Nanti ibu kirim di grup ya. Nanti dari video itu kalian analisis, kemudian kalian kumpulkan informasi tentang video yang ibu kasih ya. Ya nak. Analisis itu tentang apa? Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Nanti itu yang akan kalian presentasikan ke depan bersama teman kelompoknya. Setelah dipresentasikan, nanti kita, karena waktunya nggak banyak, kita
buat pertanyaan hanya untuk satu sesi saja, satu pertanyaan, ya. Ya, Ibu kirim dulu ya link itunya, YouTube-nya, efek mati lampu. Kemerdekaan beragama. Videonya sudah Ibu share di grup. Linknya. Silakan kalian amati dari video tersebut. Ya, tulis. Ya, apa yang kalian dapat tentang informasi itu, kalian tulis. Iya, bukan yang kamu itu kan, yang di video yang dianalisis itu kan tentang kerukunan umat beragama. Berarti kalian cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kerukunan umat beragama. Cari di Google. Sebelah kiri kanan saya. Namanya. Ayo. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan Indonesia. Pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Silakan Indonesia merupakan beragama. Beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kalian sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran, kalian tentu selalu dipersilahkan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat, kalian dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu semua dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan menyuruh untuk memaksakan agama kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang telah
beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu, kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama masing-masing. Setiap manusia tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan dan menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 ayat 1 dan 2 berikut ini. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Belum. Saya buka. Sesi tanya jawab. Tanya jawab ya, Bu. Ya, sesi tanya jawab. Baik, di sini Langsung aja. saya membukakan sesi tanya jawab kepada teman-teman dan kami persilahkan. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama dan kepercayaan? Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama dan kepercayaan? Oh. Nanti. Langsung jawab apa? Ini. Oh, pedit. Kelompok itu kelompok berapa? 3 ya? Siapa yang tanya tadi? Arif. Boy, 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 abre que es lo mismo. Boy, boy, boy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Kelompok 3 dengerin, jawab. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaan. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, penjabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kawan-kawan. Di sini saya akan menutup presentasi ini kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, contoh kerukunan umat beragama di keluarga. Yang pertama itu menghormati waktu beribadah masing-masing agama. Yang kedua, menghormati hari besar keagamaan dari masing-masing agama. Yang ketiga, serta selalu berkumpul bersama tanpa memandang status agama di masing-masing setiap keluarga. Yang kedua, contoh kerukunan beragama di masyarakat. Ya, mereka boleh. Ya, ini lanjut aja yang contoh masyarakat. Ininya Mbak sini aja nih. Contoh mas apa contoh kerukunan? Contoh kerukunan dalam masyarakat. Iya. Contoh kerukunan dalam masyarakat, toleransi, melakukan kegiatan bersama tanpa memandang keyakinan agama. Contohnya gotong royong, kerja bakti, dan jaga ronda. Masyarakat. Yang contoh kerukunan di sekolah, belajar bersama, bermain bersama tanpa memandang status agama, melakukan kegiatan bersama tanpa memandang status agama dan bersama-sama menghargai kepercayaannya masing-masing. Contoh kerukunan umat beragama di negara, gotong royong, kerjasama, saling menghargai, tak membuat masalah, dan rukun kepada masyarakat. Dah. Terus ini gimana, Bu? Tutupnya. Pertanyaan. Buka sesi pertanyaan. Baiklah. Ayo buat pertanyaan. Apa, Mas? Buka dulu, baiklah. Saya buka sesi pertanyaan. Satu pertanyaan untuk satu kelompok. Baiklah, saya akan membuka sesi pertanyaan di satu kelompok dengan satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Bagaimana perwujudan? Dua konsepnya. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 Adit. Mau tanya apa? Adit lagi. Fadil. Apa? Apakah boleh kita tidak beragama? Boleh nggak? Iya, boleh aja sih sebenarnya. Langsung jawab, Bu, ya? Iya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Kerukunan internal umat seagama. Ini kan tolong. Kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari 3 konsep kerukunan itu? Untuk mengetahuinya, simaklah uraian berikut. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenakan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi saling mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Udah kan? Udah, Bu? Udah, Bu. Siapa yang jawab? Karena pilih gantian. Nah, gantian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Apakah boleh kita tidak beragama? Sebenarnya itu tergantung kemauan diri sendiri, mau menganut agama atau enggak, itu kembali ke haknya masing-masing. Boleh nggak beragama, boleh beragama gitu. Jadi ya terserah aja mau atau enggak gitu. Tapi ya kalau bisa harus beragama sih. Kalau nggak punya agama kan nggak. Belok ben. Ya itu kan udah termasuk menyimpang kan. Simpang 2, agama ada berapa? Simpang 3. Dah, cukup. Kowe moderator. Baiklah, kami akhiri sesi presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. 2 menit. Ayo 2 menit kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Simpan dulu. Laporannya tadi mana? Silakan kumpulkan laporannya. Laporannya yang kalian tulis tadi. Kelompok 2. Kelompok. Nama kelompok berapa? Mana kelompok 1 tadi? Mana kelompok 1? Coba Ibu mau tanya. Tadi kelompok 2 kan bertanya, apakah boleh di negara Indonesia itu tidak memiliki agama? Boleh nggak? Boleh? Kalau di Indonesia itu kita tidak menganut namanya ateis. Di Indonesia itu harus punya agama sesuai dengan sila pertama Pancasila. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki agama. Ya, agama apa aja tadi yang sudah diakui di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki agama sesuai dengan bunyi Pancasila, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Silakan dipilih dari ke-6 agama itu mau yang mana. Ya, jadi tadi jawaban kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 itu berarti salah. Ya, Arif ya. Ya. Ya, tapi kalau Indonesia kita menganut harus memiliki agama sesuai dengan Pancasila, sila ke-1. Walaupun agamanya berbeda nggak masalah. Yang penting dari 6 dari agama yang diakui di Indonesia. Ya. Tadi ya saat temannya mempresentasikan di depan masih banyak yang ngobrol sendiri. Jadi tidak mendengarkan. Terus yang presentasi juga masih banyak yang senyum-senyum. Ya senyum ibadah, tapi nggak presentasi. Kalau namanya presentasi itu harus berwibawa dikit, nah. Masa senyum-senyum. Iya. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Pintar menghargai. Ya, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Membangun kerukunan umat beragama. Ya, gimana caranya membangun kerukunan antar umat beragama? Pinter, dengan adanya toleransi,
Terus saling menghargai, saling menghormati pinter. Pengertian. Iya, saling pengertian dengan agama lain. Itu salah satu contohnya dengan bergotong royong, kerja bakti ya. Ya. Menurut Ibu berarti kelas ini udah paham ya bagaimana caranya kita bertoleransi dengan agama lain. Ya. Ya sudah. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Ya, siap ya belajar minggu depan? Ya. Yuk, sekarang disiapkan. Yang yuk disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.